Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini kami akan berbagi informasi terkait dengan kebijakan publik di pemerintah Kabupaten Trenggalek. Namun sebelumnya kami perkenalkan, kami ketiga adalah mahasiswa S2 Universitas Kediri. Nama saya Yusuf Widarto. Saya Agus Wiono. Dan saya Aji Satria Wibowo. Di sini kami akan mencoba memberikan gambaran terkait dengan kebijakan publik Kabupaten Trenggalek, di mana sudah kita ketahui bersama bahwa kebijakan publik diserap dalam bahasa asing yaitu public policy, atau yang lebih mempunyai makna adalah modal utama yang dimiliki pemerintah untuk menata masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan hal ini, pemerintah Kabupaten Trenggalek menyusun kebijakan publik yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek 2021 sampai dengan 2026 yang disesuaikan dengan RPJMN dan juga RPJMD Provinsi Jawa Timur maupun RPJPD Kabupaten Trenggalek yang sudah memasuki tahap akhir. Di sini kami akan mencoba berbagi info bahwasanya Kabupaten Trenggalek memiliki jargon yaitu meroket, yang mengandung makna maju ekonomi rakyatnya, orangnya, organisasinya kreatif, dan ekosistem terjaga. Di sini berkonsideran dengan visi dari pemerintah Kabupaten Trenggalek, yaitu terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang maju melalui ekonomi inklusif, sumber daya manusia kreatif, dan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Kebijakan publik di Kabupaten Trenggalek diprioritaskan menjadi 5 program utama yang terukur, atau lebih disingkat menjadi roket. Jadi ada 5 roket di pemerintah Trenggalek, yaitu roket ekonomi, roket pariwisata, roket desa, roket SDM kreatif, dan roket infrastruktur. Di sini kami akan mencoba memberi gambaran terkait 5 roket tersebut yang akan disampaikan oleh Bung Agus Wiono dan juga Bung Aji. Adapun untuk mengawali, mungkin bisa diberikan gambaran Bung Aji terkait dengan roket ekonomi dan juga roket pariwisata. Kami persilakan. Terima kasih Mas Yusuf terkait waktunya. Ya, kita langsung saja. Untuk pertama itu adalah roket ekonomi. Roket ekonomi itu sasarannya adalah UMKM, agro perikanan, investasi, wirausaha, dan PAD. Nah, untuk UMKM tersendiri, salah satunya adalah suatu big data untuk UMKM di data. Jadi ada berapa UMKM di Kabupaten Trenggalek yang bisa kita cover itu untuk memajukan suatu PAD ujung-ujungnya. Terus ada juga terkait kita di sini punya suatu pasar. Itu juga menjadi visi kita untuk keperawatan pasar itu sendiri. Terus selain itu juga kita punya suatu galeri gemilang. Itu juga suatu produk-produk UMKM yang ditampung di sana untuk dijual kepada masyarakat ataupun wisatawan. Banyak juga dari kita ada kunjungan-kunjungan dari beberapa instansi dan kita arahkan ke sana. Karena itu menjadi suatu kebijakan dari pasangan bupati dan wakil bupati untuk menambah PAD melalui UMKM-nya dibeli oleh masyarakat dan beberapa wisatawan ataupun tamu-tamu dari luar Kabupaten Trenggalek. Terus masuk di agro perikanan. Di agro perikanan ini adalah targetnya adalah lelang ikan online. Karena kita belum punya pasar ikan yang seperti di daerah sebelah, kita jadi memusatkan untuk menjual secara online. Itu juga merupakan kebijakan dari pasangan bupati dan wakil bupati. Terus dilanjut kepada investasi. Beberapa waktu lalu ada investor dari luar Trenggalek, khususnya dari Jakarta, dari pusat,
itu berkunjung ke Trenggalek dan kita membuat suatu kegiatan bisnis trip. Investasi ini merupakan suatu kebijakan dari pemimpin daerah kita, dan beberapa waktu lalu sudah ada kegiatan yang namanya bisnis trip untuk menarik para investor baik pusat maupun daerah. Kita memperkenalkan Trenggalek, bahwa Trenggalek itu mempunyai suatu daya jual sehingga untuk bisa menambah PAD, dan itu menjadi suatu kebijakan dari para pemimpin kita. Terus lanjut ada di wirausaha. Di wirausaha itu dari kita mempunyai kegiatan yaitu female planner. Female planner itu artinya untuk menciptakan usaha-usaha untuk para wanita. Di samping itu juga ada juga dari disabilitas, kita juga punya binaan disabilitas. Itu untuk mereka biar bisa berkarya dan untuk menjual produk-produk kita, dan mereka juga kita ajari beberapa seperti kesenian dan keterampilan supaya mereka bisa berkarya. Nah, itu juga untuk berwirausaha. Terus kita juga punya sekolah bisnisnya juga, ya yang tadi kita jelaskan. Untuk bisnisnya female trainer itu menjadi suatu kebijakan dari pemimpin kita untuk terciptanya beberapa wirausaha baru. Nah, untuk PAD itu kerjasama antar daerah. Kita beberapa waktu lalu sudah kerjasama dengan Brawijaya, dengan Universitas Airlangga, itu untuk suatu pendidikan, terus suatu universitas di daerah kita. Di Roket Ekonomi itu kita juga ada salah satu kebijakannya itu PAD. Itu kita nanti membuat suatu big data untuk penarikan pajak retribusi, mulai dari parkir, terus dari pasar, optimalisasi pasar itu yang paling utama, dan juga beberapa restoran-restoran itu juga kita akan data semua untuk menambah suatu PAD, dan itu menjadi satu roket yang namanya roket ekonomi untuk memajukan ekonominya seperti itu. Terus dilanjut kita ke roket pariwisata. Di pariwisata ini kita mempunyai destinasi unggulan-unggulan, dan di situ juga kita punya yang namanya program Sadewa. Sadewa itu adalah 100 desa wisata. Di 100 desa wisata itu untuk di tahun 2021 kita sudah memiliki 35 desa wisata, dan kita mempunyai target 2 tahun lagi untuk menambah atau mewujudkan 100 desa wisata ini. Terus bagaimana sih branding promosinya untuk Roket Pariwisata ini? Salah satunya dengan kita menarik investor untuk mau berinvestasi di daerah wisata kita, karena perlu kita sadari bahwa Trenggalek itu mempunyai wisata yang luar biasa, tapi dalam promosinya itu kita kurang. Nah, kita akhirnya menjalin beberapa kerjasama untuk promosi di wisata unggulan kita, sehingga itu bisa menjadi tercapai dan menjadi suatu kebijakan dari pemimpin kita. Dan untuk program ini Roket Pariwisata itu bisa terwujud. Mungkin seperti itu dulu. Terima kasih Bung Aji. Sedikit menambahkan, memang untuk yang Roket Pariwisata mulai tahun ini kebijakan dari pimpinan kita Bupati Trenggalek dan juga Wakil Bupati Trenggalek mengadakan seluruh kegiatan dari organisasi perangkat daerah semua dilaksanakan di desa wisata. Jadi tidak ada lagi yang namanya sosialisasi di luar daerah ataupun sosialisasi di tempat wisata di daerah lain. Jadi semua berfokus pada desa wisata di dalam lingkup Kabupaten Trenggalek. Terima kasih Bung Haji atas penjelasannya dari Roket Ekonomi dan juga Roket Pariwisata. Di sini juga akan kami sampaikan terkait gambaran juga dengan Roket Desa dan juga Roket SDM Kreatif yang akan digambarkan oleh beliau, Bung Agus Wiono. Kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan tambahan wawasan terkait roket tambahan. Dari kita tahu bersama dari 5 roket itu arah kebijakan pembangunan publik
pasangan bupati dan wakil bupati terpilih kali ini adalah percepatan peningkatan perekonomian yang inklusif melalui pengembangan pariwisata kolaboratif yang didukung oleh penyediaan infrastruktur. Tentunya itu juga tidak melenceng jauh dari sebuah target anggaran dari pendapatan daerah yang sesuai target khusus di tahun 2022 itu mencapai 1,8 triliun. Itu juga untuk pembiayaan daerah, infrastruktur, SDM, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang harus kami jelaskan antara lain yaitu roket desa, itu antara lain tata kelola desa, inovasi desa, ekonomi masyarakat desa, itu juga menjadi sebuah penetrasi yang dilakukan oleh pasangan bupati sebagaimana bentuk pendekatan pembangunan kebijakan publik yang ada. Tentang tata kelola desa, tentunya perencanaan dan penganggaran inklusif yang akuntabel, kapasitas aparatur pemerintahan desa terus ditingkatkan, penanganan masalah sosial termasuk UPZ, itu UPZ di desa itu juga sangat diharapkan. Selanjutnya untuk inovasi desa, ada sebuah hal yang berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain, Bung Yusuf. Itu tentunya ada namanya Sultan Award. Sultan Award itu adalah sebuah istilahnya penghargaan program yang diberikan kepada pemerintah desa sebagai pemenang lomba inovasinya. Apa kok dipanggil Sultan? Sultan ada bupati yang tentunya memiliki sebuah legenda khusus, sebuah prestasi khusus pemerintah Kabupaten Trenggalek, atau dengan kata lain prestasi yang meroket juga di era beliau. Yang selanjutnya adalah ekonomi masyarakat desa. Tentunya sebuah kabupaten yang tingkat perekonomian tinggi, SDM-nya tinggi, tentunya harus ditingkatkan juga melalui perekonomian di desa itu sendiri. Untuk selanjutnya ada hal yaitu paket roket selanjutnya adalah roket SDM kreatif. Suatu daerah yang berkembang tidak lepas, Bung Haji, Bung Yusuf, tidak lepas dari sebuah kreativitas. Umumnya sekarang yang kreativitas anak muda itu terus ditingkatkan, tidak juga ditinggalkan juga masukan dari para senior, itu juga terus diharapkan sebagai pendukung penuntun dalam anak muda untuk berbuat kreatif. Tentunya dari beasiswa pendidikan, anak difabel, anak yang kurang beruntung dan lainnya itu juga sangat diperhatikan. Termasuk kesehatan itu juga dilakukan bantuan atau backup dari pemerintah daerah, juga salah satunya juga bisa dari Basnas, juga dari hal-hal lain yang menjadi program pemerintah. Pelayanan publik juga merupakan sektor SDM kreatif, di mana selalu dilakukan setiap tahun. Ini adalah tahun kedua pemerintah Kabupaten Trenggalek melaksanakan inovasi pelayanan publik yang harus diikuti, dalam tanda kutip harus diikuti, betul ya Bung Yusuf? Betul. Harus diikuti oleh semua OPD dan mungkin membuka peluang kepada desa, kepada pihak swasta, pihak ketiga lainnya untuk melakukan inovasi dan dipamerkan dalam sebuah inovasi publik. Festival pelayanan publik. Mungkin yang terakhir Bung Yusuf, ada tadi satu yang perlu ditambahkan, roket kelima. Oh iya. Roket infrastruktur. Dalam membangun SDM, dalam membangun sebuah daerah, tentunya kita tidak boleh melihat atau meninggalkan, maksud kami, sebuah infrastruktur. Karena SDM yang tinggi tanpa infrastruktur yang mendukung, kesehatan yang tinggi tanpa infrastruktur yang mendukung juga bertepuk sebelah tangan. Pelayanan kesehatan yang tinggi dengan tidak adanya rumah sakit yang memadai, kelas rumah sakit yang tinggi juga akan sulit diwujudkan. Pendidikan yang tinggi tanpa adanya infrastruktur yang membangun, yang istilahnya saling mendukung, saya rasa juga tidak terlalu bisa diwujudkan. Salah satunya adalah
dari roket infrastruktur ini adalah infrastruktur dasar itu sendiri yang harus menjadi perhatian ya, antara lain yaitu sekolah, komunitas yang berbasis komunitas, kemudian ada di sebuah wilayah harus dibangun sebuah rumah sakit sebagai bentuk pelayanan pendekatan kepada masyarakat di daerah Panggul, mungkin di daerah Watulimo dan daerah-daerah lain. Mungkin tahun ini kebijakan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati membangun rumah sakit dengan dana PEN itu untuk membangun sebuah rumah sakit yang saya rasa itu sebuah rintisan atau sebuah gebrakan yang sangat bagus dalam rangka mewujudkan roket kelima, yaitu roket infrastruktur. Yang terakhir, Bung Yusuf, Bung Haji, saya tambahkan lingkungan. Ekosistem yang terjaga itu tidak lepas dari sebuah lingkungan. Lingkungan itu antara lain juga ruang terbuka hijau. Tanpa ada sebuah ruang terbuka hijau, RTH ya, atau yang bahasa keren sekarang itu RTH, itu saya rasa juga kurang komplit, karena Indonesia juga merupakan salah satu paru-paru dunia. Kita tidak boleh melupakan itu. RTH atau ruang terbuka hijau itu harus didukung dari unsur pemerintah, untuk desa, penataan aset ruang terbuka hijau milik pemerintah desa itu harus diwujudkan. Karena apa? Dengan aktivitas yang tinggi, oksigen yang terjaga itu juga akan meningkatkan kesehatan masyarakat untuk mendukung sebuah pelaksanaan kebijakan publik yang sudah diambil Bupati Wakil Bupati terpilih sebagaimana visi misi yang beliau sampaikan, breakdown ke 5 roket. Mungkin itu Bung Yusuf, Bung Haji yang bisa kami tambahkan hal-hal yang menjadi khususon atau penetrasi Bupati dalam melaksanakan visi. Terima kasih Bung Yusuf. Terima kasih Bung Agus Wiono. Memang gambarannya adalah 5 roket ini. Harapan dari pimpinan kita, Bupati Trenggalek dan juga Wakil Bupati Trenggalek adalah mewujudkan Trenggalek di tahun 2022 sampai dengan 2023 ini adalah sebagai tahun recovery di masa pandemi. Jadi kita start dari awal lagi untuk memulihkan perekonomian di Kabupaten Trenggalek, yaitu dengan cara mengandalkan kolaboratif sustainable tourism development yang harapannya adalah bisa menjadi multiplier efek di sektor pariwisata dan juga ke depan multiplier di sektor ekonomi dan juga sektor SDM kreatif yang sebagaimana sudah disampaikan penjelasan atau gambaran dari Bung Agus Wiono dan juga Bung Haji tadi. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kelas kebijakan publik hari ini. Kami atas nama mahasiswa S2 di Universitas Kediri bersama saya Yusuf Widarto, Bung Agus Wiono dan juga Bung Haji menyampaikan mohon maaf bila mana kita menyampaikan ada salah dan juga tutur kata yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu semua. Akhirul salam, bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.